Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Jadi, pada malam hari ini kita mau ngomongin ini temanya. Jadi, temanya adalah gimana sih solusinya kalau kita punya pasangan, terus orang tua kita itu nggak merestui pasangan kita. Nah, pada malam hari ini aku bakal live bareng teman-teman BCS Jakarta yang kali ini akun BCS-nya yang menghandle namanya Pak Aping gitu ya. Kita tunggu request join-nya dia bentar ya. Halo semuanya, aku mau nyapa teman-teman dulu ya. Ada Yani Zalutra, ada Nike Go, bener nggak namanya? Atau Nike itu ya. Yetina Manta, ada Wati Permana, ada Rolasmian, ada Lian Ratna Dewi, Juli, halo semuanya, halo. Gak apa-apa Pak. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu Pak. Kita belum kenalan secara official juga ya sebenarnya Pak Aping. Kita baru ketemu pertama kali ya di Past Live ini. Oke. Apa kabar? Baik. Nama saya Aping. Nama saya Aping dan kebetulan saya ada ini. Halo. Istri saya. Boleh diperkenalkan Rina, juga istrinya? Namanya Rina. Oh, Ibu Rina, apa kabar Ibu? Baik. Kita sudah married tahun ini 30 tahun. Wah, kita itu punya usia saya 30 tahun sekarang. Ini tahu dong ya produknya ya. Kita beda zaman ya. Udah punya 2 anak sampai Pak ya? Iya, 2 2 putri. putri ya? Yang udah punya malah dapat udah ada 1 mantu seperti itu. Nah Pak, malam hari ini kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan kita ya. Nah, jadi topik pembicaraan kita adalah gimana sih kalau orang tua kita sendiri itu tidak bisa menerima pasangan yang kita pilih, kayak gitu. Nah, pertama mungkin apakah Pak Aping pernah sebagai konselor di sini pernah mengalami kasus-kasus serupa gitu? Kebetulan kita juga sebagai mentor ya, mentor PMC, jadi premarital class. Jadi ada kalau di beberapa komunitas tuh ada pranikah yang dibilang kelas pranikah gitu loh. Jadi sebelum mereka menikah, mereka ada sesi-sesi mentoring seperti itu. Nah, kami salah satu mentornya gitu loh. Nah, kami pernah punya menti ya, kalau itu menti yang ininya tidak disetujui oleh orang tuanya. Karena ada background karena si cowok itu orang tuanya tuh masih muda dan ceweknya Kristen. Nah, dia juga sudah masuk Kristen gitu loh. Nah, Pak, kita santai aja ya by the way sambil minum-minum ya. Silakan. Nah, itu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nah, tapi kebetulan juga kita ketemuin orang tuanya. Kenapa? Saya bilang kenapa awalnya mereka takut gitu loh. Karena begini, di kepercayaannya Kristen itu kan memang ada yang dibilang bahwa kalau sudah menikah itu si suami akan meninggalkan orang tuanya kan. Nah, itu yang ditakutin sama siapa? Orang tuanya si cowok. Karena si cowok itu kan orang tua cowok kan Buddha. Buddha itu kan dia masih sembahyang. Istilahnya kalau nanti mereka meninggal, siapa nih yang akan menyembayangi gitu loh, seperti itu gitu yang ditakutin. Padahal bukannya seperti itu kan. Walaupun meninggalkan orang tua tuh bukan secara fisik gitu, tapi mungkin secara mental dan dia harus mandiri lah gitu lah, seperti itu kan harusnya. Kalau dari pengalamannya Pak Aping nih, ini kan tadi yang Bapak jelaskan permasalahannya adalah cukup fundamental ya, agama. Iya, betul. Ya. Ada permasalahan lain nggak? Yang ada perbedaan lain nggak selain agama? Oke.
Kalau agak mungkin kalau yang lain itu awalnya nggak disetujui. Ada kita suku dia, suku yang satu ceweknya Chinese, yang cowoknya itu dari suku apa ya waktu itu ya, Ambon masalah. Nah itu juga awalnya nggak disetujui, tapi dengan pelan-pelan si cewek itu apa ya, meyakinkan lah, meyakinkan orang tuanya itu eh, apa namanya untuk apa untuk menerima si sang cowok. Nah, apa yang dilakukan yaitu kadang-kadang dia memberikan informasi yang secara positif gitu loh. Jadi bahwa si cowok ini begini loh, nggak seperti yang apa yang mereka pikirkan loh gitu loh. Nah, juga kadang-kadang yang saya bilang mungkin menjual ya, menjual cowoknya itu gini artinya. Misalnya dia lagi pergi sama cowoknya gitu ya, terus dia pulang, dia misalnya bawa ini apa sesuatu, misalnya martabak lah, terus nanti dia bilang, "Ma, ini nih mah dari sini gitu loh, dari si cowoknya." Gitu Nyogok loh. ya Pak ya? Iya, ya itu yang saya bilang menjual ya, saya bilang menjual ya gitu Iya, loh. iya, Itu iya. yang Ini ya teman-teman yang nonton ya. Kadang tresno itu jalaran soko perut ya. Iya, Kalau bahasa Jawanya ya. Jadi iya, bisa iya. jadi kasih makan ya. Itu ide bagus Iya, itu. Itu kalau betul, saya yang jadi betul. orang tua dikasih makan luluh tuh hati saya. Dulu kan makanya justru itu saya bilang menjual itu yang itu. Jadi kita juga mesti menjual pasangan kita gitu ya, supaya ya itulah kayak Tini bilang kan tulus Kelebihannya gitu ya. apa gitu ya. Kelebihan dia apa. Jangan Betul, judge betul. dia hanya dari warna kulit ya. Betul. Gitu. Mungkin Betul, dari betul. kepribadiannya apa gitu ya. Apakah punya mobil pribadi, rumah pribadi. Kalau saya sih selalu bilang ya bahwa apa namanya, kalau kita memilih kitanya nih ya, memilih pasangan mungkin dari kalau dibilang A B C D F gitu ya. Jadi kalau A itu kan appearance gitu ya, dari penampilannya, terus backgroundnya, terus T-nya itu karakter, B-nya karakter. yang keempat tuh D, devotion, itu jadi mungkin Oh, bukan ya. terus educationnya dan financialnya itu yang mungkin yang harus kita mungkin yang harus kita kalau mungkin di kita mungkin sepadan gitu ya, harus sepadan lah ya. Ini kalau bahasa ini bibit bebet bobot kali ya Pak ya. Betul, betul. Kalau di Jawa itu bibit bobotnya gitu loh. Bebet Nah, bebet itu yang bobot. harus apa ya? Harus se-value lah dengan orang tua kita ya sebenarnya ya. Apa yang itu sih. Ini mungkin untuk Pak Aping sendiri dan istri boleh sedikit sharing nggak? Waktu masih pacaran, apakah ada kendala-kendala sedemikian? Kebetulan Atau lancar-lancar aja nih? Kita lancar-lancar aja karena kita sekolah, kebetulan kita dari luar ya, sekolah di luar, betul apa, ketemu juga di luar. Ya mungkin kita juga, orang tua kita juga nggak terlalu yang ini sih, nggak terlalu apa, Nggak banyak harapan. nggak banyak harapan, betul. Betul. Jadi nggak banyak syarat ya. Yang penting tadi yang ini bilang mungkin kepribadiannya gitu ya, ada mobil pribadi gitu ya. Pernah nggak Pak dapat kasus nih? Ini saya dapat kasus yang ada hubungannya sama penampilan nih. Karena contoh nih, lihat saya nih, penampilannya kan cukup unik nih. Gak semua orang bisa terima nih orang yang penampilannya kayak saya gitu. Pernah nggak sih Pak Aping dapat kasus yang kayak gitu? Boleh cerita nggak? Enggak sih, secara ini enggak ya. Iya. Belum ya, berarti ya, terbatas tadi ya, suku ya, warna kulit ya. Tadi lebih ke arah situ sih ya. Belum pernah ada ya, misalkan ini orang kok tampilannya misalkan rocker atau apa gitu. Ya itu kembali lagi sih, saya bilang sih apa ya, kita mesti apa ya, mesti menerangkan ke orang tua kita gitu ya, bahwa apa, don't judge the book by the cover gitu ya. Jadi apalagi anak-anak sekarang nih kan kayak Tini, saya tahu rambutnya itu kan pasti bukannya itu against the stream banget kan gitu loh,
Tapi Iya. bukannya berarti Timi juga orang yang nggak bertanggung jawab kan? Masa gara-gara rambut terus dia bilang yang nggak bertanggung jawab kan seperti itu ya. Nah itu kembali lagi sih mesti ya di pelan-pelan mesti di ngomongin ke ini sih ya, di ngomongin ke mana ke orang tua kita gitu Orang ya, tua. gitu. Oke Pak, gimana jadi kalau misalkan nih, kalau ortu kita tuh nggak suka atau nggak puas dengan pasangan kita, terus kita harus ngapain sih? Gitu, strateginya gimana sih? Apa langsung putus aja atau tetap jalanin atau gimana Pak? Gimana? Mungkin giliran ini, giliran apa nyonya Boleh, saya. boleh. Jangan minta Boleh, gajinya silakan. doang. Kita bagi dua. Biar gak gabut ya, biar gak gabut Iya, ya. nggak gabut ya, ya. Ya kayak tadi gitu ya, yang paling penting sih apakah kita memang sudah memperkenalkan ya, benar-benar kenal gitu loh, kitanya kenal nggak sama pasangan sih gitu loh. Terus udah gitu apakah orang tua kita juga kenal sama pasangan kita gitu loh. Jadi biasanya sih ya kan ya mungkin kita berangkat dari orang tua ya. Nah kalau orang tua kan biasanya apa ya, banyak khawatirnya gitu loh ya kan gitu loh. Nah jadi ya paling ya kalau saran saya sih ya kita juga kalau memang orang tua misalnya ada harapan-harapan yang misalnya yang memang diinginkan tapi mungkin nggak kecapai ya, mungkin ya paling baik sih ya dibicarakan ya, karena kan memang namanya aja harapannya, nggak semua harapan bisa ada gitu. Bisa tercapai ya. Ya pelan-pelan sih kalau menurut kita sih yang paling penting itu pelan-pelan ya, dan spiritnya tuh ya memang kita juga apa ya, anak tuh jadi tahu juga gitu loh bahwa orang tua sebenarnya care gitu loh. Itu aja sih kali ya, bukannya kita juga kan yang istilahnya ya nggak tahu kalau setujunya mengada-ngada atau gimana ya. Kalau ini kan ya sebaiknya sih didiskusiin sih ya. Mungkin kita dari Dibicarakan gini ya, ya. mungkin kalau dari sisi orang tua nih, kami dari memposisikan sekarang ini memposisikan orang tua gitu ya. Gini loh, siapa sih orang tua yang mau anaknya nggak senang? Ya, pasti juga mau seneng kan. Nah itu yang mesti spiritnya gitu loh. Anak juga mesti tahu bahwa iya ya, mungkin mama papa kita nih nggak setuju tuh karena mereka juga sebenarnya khawatir gitu loh. Khawatir sebenarnya, takutnya kan anak gue ntar dia apa-apain nih atau dia gimana gitu loh. Jadi kayak mungkin gitunya, menjawab kekhawatiran orang tua itu juga penting ya. Jadi bisa orang tua khawatirnya apa, terus udah gitu jadi anaknya oh mama papa nih khawatirnya ini. Oh iya coba deh kita iniin gitu loh ya, supaya dia nggak khawatir gitu loh. Itu sih kalau aku sih ya. Aku juga mau nyapa-nyapa penonton kita dulu bentar ya, soalnya ini ada Sip. Ada ini Teana Thomas, katanya salam dari Papua Pak, Tuhan Yesus memberkati katanya gitu. Jauh banget. Ini ada jauh ya yang nonton dari Papua ya. Ini ada Pak Edi. Pak Edi juga tanya nih Pak Aping ya. Pak Aping pernah nggak sih tidak menyetujui pasangan anak? Oke. Nah, ini kembali lagi Nggak harus anak sendiri ya Pak ya? Nggak harus anak sendiri. Iya. Nggak harus anak sendiri. Kita gini, kita itu lebih membicarakan itu waktu non konfliktan gitu loh. Bukan waktu udah ada masalah kita bicarakan. Jadi waktu sebelumnya kita udah bilang, oke ya, Dedi maunya kalian nih begini supaya kalau bisa tuh kriterianya kita ituin gitu loh. Dari orang tua nih kriterianya kita ungkapkan gitu loh. Jadi jangan sampai waktu ada masalah baru ribut gitu loh. Nah mungkin kalau orang tuanya belum, mungkin nggak mengungkapkan, mungkin dari anak nih inisialnya inisiatnya dari anak-anak gitu loh, bahwa mam aku kalau mau dapat pacar kira-kira
mami papi kriterianya apa sih gitu loh. Nah itu yang mungkin kita bisa bagikan. Tapi so far belum pernah ya sampai tidak menyetujui karena memang dari awal sudah ada preventif gitu ya. Iya. Sudah Jadi kami sudah edukasi memang dulu sudah, anaknya. iya. Betul. Kami sudah membicarakan dulu gitu, jauh sebelumnya gitu. Waktu ketika mereka memilih itu ya, jadi kita juga kita udah apa maksudnya ya, mereka juga udah tahu gitu loh ininya. Jadi bukannya secara personal gitu loh ya. Jadi memang kenapa kita apa ya, waktu berdiskusi sebelumnya itu ya kita biasanya ya kita bilang kenapa gitu loh, apa yang kamu harus pikirkan gitu loh ininya gitu. Jadi ya lebih banyak di awal sih ya, sebelum mereka mulai pacaran gitu. Aku mau baca komen lagi nih Bu. Ada salam dari Shelomita, salam dari Kaltim, orang Batak. Wah, orang Batak tapi tinggalnya di Kalimantan Timur. Udah lintas pulau. Buat teman-teman juga yang lagi nonton ini, kalau teman-teman misalkan mau sekalian curhat atau mau tanya pendapat dari kedua narasumber ini, bisa langsung komen aja di bawah ya guys. Nanti akan coba kita jawab satu-satu pertanyaannya. Nah, terus aku ada pertanyaan juga nih Pak. Gimana kalau orang tua nggak suka dengan pasangan karena orang tua itu melihatnya penampilan fisik atau materi? Itu gimana Pak? Iya. Dia melihat harta gitu. Ya. Nah, mungkin gini, kalau yang tadi saya bilang A, B, C, D, F ya, sampai kan appearance sampai financial ya. Mungkin kalau berarti kan tadi berarti dari appearance ya, dari orang tua nggak setuju dari appearance ya. Nah, itu saya rasa mungkin masih apa ya, bisa kita untuk pelan-pelan untuk nego lah gitu loh, negosiasi dengan orang tua kita bahwa kenapa kita bisa memilih dia gitu loh. Kan banyaklah contoh-contohnya, kayak siapa yang punya itu loh, siapa yang punya Facebook, si Mark Zuckerberg itu kan ya, dia juga dengan Chinese juga mungkin beda financialnya gitu ya. Nah, mungkin kalau yang C sama D itu yang non-negotiable buat kami nih di karakter sama devotionnya ya, devotion to God-nya gitu, bahwa saya rasa ya mungkin harus seagama kali ya, atau sepadan dalam arti gitu karakter sama agamanya itu harus ya sepadan gitu ya. Kalau yang lain-lain saya pikir itu masih tolerable lah gitu, seperti itu sih. Kalau karakter memang penting sih Pak, saya rasa juga kayak misalkan karakter itu kan mempengaruhi perilaku kita gitu kan. Kita nggak bisa gimana ya, misalkan orang tua juga akan susah untuk menyetujui hubungan kalau misalkan nih saya berhubungan dengan kriminal misalkan. Iya. Itu kan agak susah gitu, sebagai orang tua saya paham di perspektif itu, saya paham gitu ya. Nah, kadang tapi untuk beberapa orang yang saya bisa bilang maaf ya kuno atau toto gitu, itu agak susah untuk mentoleransi penampilan. Nah, saya mau cerita nih, curhat. Rambut saya kayak gini, itu diomongin sama keluarga tetangga tuh. Gitu. Kayak, kenapa sih rambut kamu gitu, nggak umum katanya sih gitu. Nah, untungnya nih Pak, saya udah kawin Pak. Kalau kondisinya masih pacaran, itu udah disuruh putus mungkin. Untungnya saya udah kawin, nggak mungkin disuruh cerai gara-gara rambut warna biru doang kan. Kayak gitu. Nah, itu kalau dari perspektif Bapak, saya nih sebagai anak yang mempunyai pasangan yang berpenampilan unik, tanda petik unik nih ya, tidak umum, itu gimana sih Pak caranya? Saya harus ngomong gimana, step-stepnya seperti apa sih enaknya gitu. Kalau kasusnya kayak saya nih contohnya. Kembali lagi satu yang mungkin yang tadi ya, don't judge the book by the cover gitu, satu itu.
Kedua juga mungkin kita juga mesti tunjukin ya sebagai yang tadi mungkin Timi ngomong bahwa penampilannya agak weird gitu ya, bukannya ini tapi weird gitu ya. Juga menunjukkan bahwa saya juga walaupun weird ini punya karakter yang bisa bertanggung jawab loh, karakternya baik gitu seperti itu gitu. Saya punya karakter baik pun gitu. Jadi itu yang ya sekarang kan banyak lah anak-anak kan ada banyak bertato lah gitu loh, apa di earpiece. Nah itu kan seperti itu kan saya juga tahu bahwa mereka nggak begitu kok gitu loh. Nah itu yang sebenarnya juga dari si yang punya penampilan aneh itu juga menunjukkan gitu loh. Itu. Oke, saya tanya nih Pak. Ini pertanyaan andai-andai aja ya. Saya kan udah kawin nih, tapi misalkan saya masih jomblo, tiba-tiba anak Bapak bawa saya gitu. Ini calon saya, gimana menurut Bapak? Responnya Bapak apa? Sorry, Timi terputus tadi. Kenapa gimana? Oh, putus ya. Ini misalkan, kalau misalkan saya tiba-tiba nih, anak Bapak kan cewek nih, terus bawa calon pasangan yang bentuknya kayak saya gitu. Kalau Bapak, ini pribadi ya, personal ya, ini kita nggak ngomongin yang lain. Tapi kalau personal dari Bapak gimana? Respon pertama ya, jujur deh Pak, jujur. Ini kan preference ya, okay. Kita ngomongin preference. Kita nggak terlalu appearance, nggak buat kami nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu selama anak kami itu memang itu pilihan dia gitu loh. Kami nggak terlalu yang tadi kembali appearance tuh nggak terlalu, tapi kami lebih menekankan ke karakter dan devotion to God-nya itu. Seperti itu. Kalau dari kita pandangan terima-terima aja, Tim. Terima-terima aja ya. Terima aja, Tim. Soalnya kalau dari perspektif saya ya, mumpung masih muda, mumpung rambut masih banyak tuh diwarnain gitu. Saya juga diwarnain kok. Kita juga diwarnain. Ya, cuma warna hitam. Hitam ya. Harusnya putih. Terus, aduh tadi sampai lupa mau ngomong apa. Oh ya, kalau dari perspektif orang tua kebanyakan sebenarnya, saya ingin tahu juga sih. Dari antara A, B, C, D tadi, kalau ini kan tiap-tiap orang berbeda ya. Kalau menurut Bapak yang paling banyak jadi kriteria nomor satu apa sih? Kalau dari saya, ini pendapat saya pribadi ya, saya melihat justru financial tuh jadi yang penting banget di zaman sekarang. Kenapa, Tim? Karena sekarang tuh kayak gimana ya, banyak, ini aduh kok jadi gibah kita ya. Ada sindrom gimana ya, orang kita mencari pasangan yang lebih status sosial ekonominya lebih tinggi dari kita, supaya merubah hidup satu keluarga. Yang dirubah bukan cuma hidup anaknya, tapi satu keluarga yang dibawa oleh anak itu gitu. Gimana pandangan Bapak terhadap fenomena ini gitu? Ya, kita agak kurang setuju sih dengan pandangan itu ya, bahwa jadi istilahnya anak ini dijadikan apa ya, investasi di awal gitu ya, untuk mancing katakan dapat yang pasangan yang tajir gitu ya. Kalau bahasa Chinese dapat laupan ya, orang-orang tidak dapat laupan. Nah tapi tidak memikirkan karakternya gitu loh. Nah mungkin kan kita juga banyak kan cerita-cerita kan waktu dinikahi oleh yang orang tajir gitu ya, setelah married tapi disiksa misalnya, katakan nih ada KDRT di rumah tangga gitu loh. Apakah si orang tua mau seperti itu gitu loh? Kan enggak kan seperti itu kan. Itu yang mesti dipikirin juga sama orang tua itu gitu loh. Itu seolah-olah menjual anaknya orang tuanya itu. Betul. Dan kemungkinan juga dengan perbedaan gap apapun, kalau terlalu besar itu kelihatannya akan kesulitan, bukannya nggak bagus sih, cuman akan kesulitan untuk beradaptasi masing-masing. Itu aja sih. Pernah nggak Bapak dan Ibu menghadapi ini perbedaan gap yang sangat besar ini? Pernah terjadi dan jadi nih, gapnya padahal besar banget jadi.
either itu kaya miskin atau apa gitu, pernah nggak yang jadi? Iya. Banyak, justru kebanyakan gitu sih ya, banyak ya. Jadi karena memang biasanya opposite attracts, ya kan? Ya nggak? Nah, jadi Kayak biasanya magnet ya. iya. Iya, betul. Nah, jadi banyak sih, banyak. Tapi tergantung semuanya tuh tergantung dari pribadi masing-masing gitu loh. Dan ya itu balik lagi sih, kalau karakternya oke, devotionnya oke. Nah, yang lain-lain tuh perbedaan-perbedaan itu bisa lah, masih bisa Bisa disiasati, diatasi ya. masih bisa disiasati. Aturable. Ini aku mau baca komen dulu nih. Baca komen dulu ya, dari Elia Tantri. Kata Elia Tantri, yang penting mah seagama, soal penampilan mah belakangan. Ya, ini ada benernya juga, karena Indonesia ini value religion tuh masih di Indonesia masih tinggi ya. Ya, Kayak ya, gitu. Enggak, masalah gini ya, Tim. Ya, boleh, Kita Pak. yang katakan nih ya, seagama aja tuh bisa ada masalah. Bisa banyak, mungkin akan banyak konflik gitu loh. Apalagi ini ditambah yang tadi Rina bilang gitu, gapnya tuh besar. Apalagi yang misalnya tadi yang sangat prinsipal karakter atau devotionnya itu, yang agamanya itu loh. Nah itu yang akan lebih sangat fundamental sekali itunya gitu loh. Konfliknya. Jadi memang yang dari A, B, C, D, E, F itu paling penting sebenarnya CD-nya. Gak enak ya. Paling penting CD-nya. Kok gak enak ya? Sisanya sebenarnya bisa mengikuti, karena memang saya juga setuju sih. Gimana ya? Karena kita hidup sama orang, karena saya udah nikah nih bisa ngomong gini ya. Karena kita hidup sama orang yang lama itu, ntar juga dia kalau cantik ntar ujung-ujungnya peot juga gitu kan. Penampilan jadi akan berubah gitu. Tapi kalau karakter biarpun cantik tapi ngeselin lama-lama enak juga gitu kan. Kalau cantik tapi mulutnya kayak pedes gitu kan, lama-lama gregetan juga gitu kan. Saya nggak ngomongin istri saya ya, istri saya nggak gitu ya. Ini ntar tidur di luar ini. Di balkon. Itu ada balkon. Kayak gitu. Nah ya, kebetulan nih Pak ya, kalau saya mau cerita juga, kalau dari orang tua saya, memang yang dianjurkan pertama kali adalah CD-nya itu. Kok nggak enak ya? Memang yang diutamakan tuh, saya diajarin dari kecil memang karakter gitu. Karena selalu diajarin kalau penampilan itu lama-lama ya bukan berarti ya udah penampilan nggak diperhatikan ya. Kita nggak mau munafik lah, penampilan juga penting. Gitu. Tapi betul. jangan jadikan itu yang nomor satu atau kriteria utama, karena penampilan juga akan lama-lama pudar. Tapi kalau karakter itu yang bisa mempertahankan hubungan kita gitu kan. Kayak gitu. Ya ini ada pertanyaan lagi nggak guys? Kalau ada pertanyaan boleh tanya di bawah ya guys. Nah soalnya ini udah lumayan, udah setengah jam juga kita live. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa sudahi live-nya, atau mungkin dari Pak Aping dan Ibu ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, kalau aku cuma bilang kalau memang orang tua nggak setuju, mungkin coba untuk ditanyakan gitu loh, apa sih sebenarnya backgroundnya, kenapa sih gitu loh. Terus udah gitu ya dipikirkan kalau memang itu memang betul ya gitu loh istilahnya. Nah tapi terakhir sekali sih yang menjalankan itu kan mereka ya kan gitu loh, yang menjalankan itu kita gitu loh. Jadi kita yang memang mesti bertanggung jawab sih gitu loh. Jadi kalau aku ya harus discernment lah ya untuk ininya gitu loh, melangkahnya. Orang tua kan memang cuman apa ya, mencoba ya untuk kayak menjaga gitu loh, untuk itu. Ya terutama kami anak perempuan ya, 2 ya. Kalau jadi ya itu sih apa namanya, spiritnya tuh seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak setuju itu biasanya pasti ada dasarnya gitu. Siapa sih yang nggak suka kalau memang anaknya mendapat apa pasangan yang apa namanya ya sepadan ya istilahnya gitu loh. Tapi pertanyaan terakhir Bu. Ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Edi.
sejauh mana kita boleh tidak setuju atau melawan terhadap harapan orang tua kita? Sejauh mana? Karena bukan kita melawan, to be saya fair, pikir ya, bukan melawan. Iya. Bukan melawan, saya pikir ya. Mungkin sejauh mana kita apa ya, bisa Memutuskan kali ya. encourage bisa apa ya, mempersuade gitu loh, persuasi ya. Itu kan kalau kita, kalau misalnya kalau demo-demo kan pasti juga istilahnya kan kalau bisa tuh negonya tuh persuasif gitu kan, setiap diselesaikannya seperti itu gitu loh. Nah itu kembali lagi sih yang tadi mungkin kita bilang bahwa yang disetujui orang tua aja itu sering ada juga masalah gitu ya. Kalau ketika siapa orang tuanya nggak setuju nih, terus kejadian nih kena, dia pasti bilang, orang tua bilang, tuh kan gue juga bilang apa, lu sih nggak dengerin. Padahal mungkin walaupun udah disetujui pun bisa kejadian seperti itu gitu loh. Nah itu yang saya pikir ya tetap kami masih berprinsip cobalah diobrolkan, adakan negosiasi gitu loh ke orang tua gitu ya. Berarti memang sebenarnya bisa kok beneran. Iya mungkin makan waktu gitu ya. Kita juga kembali lagi sebagai anak juga jangan maunya cepet-cepet, jangan maksa gitu ya. Pelan-pelan lah. Karena saya melihat pertanyaan Pak Edi ini konteksnya adalah tidak semua orang tua juga punya kriteria yang realistis kadang gitu kan. Kadang juga mempunyai kriteria yang terlalu diawang-awang gitu. Sampai ini kok jadi nggak gimana ya, nggak reachable gitu dari pihak anak. Contoh nih, pingin dapat calon yang super kaya atau harus super terkenal. Mungkin kalau anak zaman sekarang, followernya harus di atas 100.000 gitu. Nah, itu kan agak susah ini ya, kayak untuk menuruti ego. Kita bisa bilang ego di sini ya, ego orang tua kayak gitu. Iya, setuju. Jadi memang harus ada obrolan dengan pihak orang tua ya, Pak ya. Iya. Ya, tapi balik lagi sih, selama itu di luar yang CD itu ya, kalau menurut aku, ya sebenarnya kan yang lain itu kan sebenarnya ya Tuhan juga menciptakan itu kan given ya, rata-rata ya, kayak background, kayak itu kan juga given ya. Kadang-kadang kita juga kan nggak pernah mau misalnya lahir dari suku mana gitu kan istilahnya, atau dari strata mana gitu kan istilahnya gitu kan. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di mana bahkan ya, di tempat apa, gitu. Di negara apa. Iya. Tapi kalau karakter sama devotion itu kan pilihan, ya kan. Jadi balik lagi sih kalau menurut kita sebagai mentor, sebagai orang tua, ya kayak kamu kan juga udah ngerasain belum ininya, hasilnya, ya kan? Iya, jadi gitu sih. Jadi kalau ngelawan ya selama di luar itu ya mestinya sih masih oke lah ya. Ya kalau orang tuanya kekeh di luar itu gitu loh ya. Kalau menurut aku ya masih bisa mempertimbangkan. Tapi kalau jadi pertimbangan lagi ya. Ya bisa ini. Jadi maksudnya ya kalau orang tuanya nggak setuju yang tadi tuh mengenai appearance, financial gitu, itunya itu masih bisa anak mestinya sih ya masih boleh bilang ya terserah dia lah ya kan, karena dia yang menjalankan. Iya. Tapi kalau udah karakter dan devotion itu udah harga mati ya. Sebaiknya sih ya. Ya kita sih mendorong. Iya, kita sih mendorong ke situ gitu loh, ya kan. Ya kan, baik kita punya karakter dan devotion kita dan juga pasangan kita. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Aping dan Ibu untuk malam ini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Semoga mendapatkan sesuatu dari live kita kali ini. Nah, jangan lupa minggu depan kita masih ada live lagi. Temanya nanti akan ditayangkan di Instagramnya Hati yang Gembira. Oke, Pak Aping dan Ibu, kita undur diri dulu ya.
Terima Thank kasih you. untuk waktunya. Yuk, sampai Stay jumpa. safe, ini stay safe Sehat semua. selalu. Terima kasih Oke, yang udah nonton bye. ya. Ya, thank you Bye. ya. Bye.